Halo semuanya, Sobat Dua. Oke, maaf ya nggak bisa memenuhi permintaan untuk ada Zoom. Jadi di sini saya mau bahas 22 soal yang sudah saya kirim soal dan pembahasannya ke kalian. Oke, nah langsung aja untuk nomor 1. Ya, untuk nomor 1 ini Varian meminjam uang untuk modal usaha dari Koperasi Sejahtera sebesar 10 juta. Nah, dia membebankan bunga tunggalnya sebesar 3% per semester. Jadi kalau untuk soal-soal bunga tunggal ini, nanti soalnya bunga tunggal semua ya. Nah, itu yang penting kalian harus perhatikan bunganya itu berlaku untuk berapa lama ya, karena nanti itu sangat mempengaruhi. Seperti ini, di soal ini dia 3% itu adalah untuk 1 semester. Sedangkan jangka waktu yang dia pinjam adalah 1 tahun 6 bulan. Ya, jadi 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 6 bulan ini adalah 3 semester ya. Jadi bunganya berapa? Bunga itu adalah modal dikali dengan besar bunganya ya, dikali dengan waktu minjamnya. Nah, berarti di sini kan dia minjamnya 10 juta dikali bunganya adalah 3%, berarti 3/100 dikali 3. Kok 3? Karena 3/100 itu untuk 1 semester. Nah, sedangkan dia minjemnya untuk 1 tahun 6 bulan, yaitu sama dengan 3 semester. Berarti dikalinya 3. Ya, sehingga hasilnya adalah 90 juta dibagi 100 atau 900 ribu. Ya, jadi bunganya adalah 900 ribu. Oke, untuk soal nomor 2, di sini Bintang menabung uangnya sebesar 20 juta di deposito dengan suku bunga tunggal 4% per triwulan. Nah, di sini adalah per triwulan. Jadi kalian harus tahu triwulan itu berapa lama. 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan, ya. Nah, di sini uang yang diterima Bintang dalam kurun waktu tertentu adalah 26.400.000. Jadi dia nyimpen 20 juta, dapatnya setelah beberapa lama disimpan uangnya menjadi 26.400.000. Berarti kan bunga yang dia dapatkan dengan pinjamannya itu adalah dengan uang yang dia simpan itu adalah 6.400.000. Nah, sehingga di sini 6.400.000 itu kan tadi bunganya ya. Bunga sama dengan modal ya. Bunga itu sama dengan modal atau yang kalian depositkan dikali persentase bunga kali waktu. Nah, sehingga yang depositokan itu adalah 20 juta dikali 4% kali waktunya. Nah, T-nya di sini adalah didapat 8 TW. Nah, 8 TW, 1 TW itu kan 3 bulan. Berarti kalau misalnya 8 TW itu sama dengan 24 bulan. 24 bulan itu sama aja 2 tahun. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Cantik meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta dengan suku bunga tunggalnya 2% per bulan. Ya, di sini 2% ini untuk per bulannya. Nah, angsuran yang harus dibayar per bulan oleh Cantik adalah sebesar 1.200.000. Maka lama Cantik mengangsur pinjaman adalah berapa? Nah, kan berarti uang yang seluruhnya dikembalikan sama si Cantik ini adalah besar angsurannya kali banyak bulannya kan ya. Ya, jadi besar angsuran dikali banyak bulannya itu sama aja uang yang dia pinjam plus bunganya. Ya, jadi jumlah angsurannya misalnya dia minjemnya 10 bulan, berarti kan 1.200.000 dikali 10 bulan. Nah, 10 bulan itu adalah hasil dari uang yang dia pinjam sudah plus bunga ya yang dikembalikan. Berarti di sini 1.200.000 dikali T, waktunya sama dengan M adalah uang yang dia pinjam atau modalnya ditambah uang yang dia pinjam modal dikali bunga kali waktu. Sehingga di sini M-nya 10 juta ditambah 10 juta kali 2% berarti 200.000 kali T. Nah, kan berarti di ruas kiri ini ada 1.200 T, ruas kanan ada 200 T. Kita jadikan satu ya. 200-nya pindah ke sebelah kiri berarti kan jadi negatif, maka 1 juta T sama dengan 10 juta, sehingga T-nya didapat 10 bulan. Oke, lanjut next nomor 4. Sahe meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta dengan suku bunganya adalah 10% untuk per tahun ya, untuk 1 tahun. Nah, tapi ia meminjamnya nggak nyampe setahun, dia minjam hanya 6 bulan. Berarti total yang harus dia kembalikan adalah berapa?
Nah, di sini berarti untuk bunganya itu ini kan modal kali besar persennya kali T. Nah, tapi persentase bunganya ini untuk 1 tahun, sedangkan dia minjem nggak nyampe setahun. Berarti 6 bulan itu berapa tahun gitu ya. 6 bulan berapa tahun. Nah, 6 bulan itu kan adalah setengah tahun. Berarti di sini T-nya adalah setengah. Sehingga pinjaman yang uang dipinjam 6 juta ditambah besar bunganya adalah 300.000. Sehingga uang yang harus dikembalikan oleh Sahe adalah 6.300.000. Oke, kita next nomor 5. Pak Ahmad meminjam uang sebesar 15 juta kepada bank dengan suku bunga tunggalnya adalah 3% per bulan. Nah, jika Pak Budi ingin mengembalikan uang beserta bunganya sebesar 19.500.000, berarti jangka waktu pinjamannya itu adalah berapa? Ya. Nah, ini sorry ya, namanya harusnya Pak Ahmad ya. Ini depan Ahmad, belakang Ahmad, tapi di tengah-tengahnya Budi. Oke, dia minjam 15 juta dengan bunganya 3% per tahun. Kalau ia mengembalikannya 19.500.000, berarti waktunya berapa gitu ya. Nah, ini kan artinya uang yang dia kembalikan adalah uang yang dia pinjam modal plus bunga. Nah, modal plus bunga-bunganya itu adalah M kali persentase bunga kali waktu. Ya, sehingga di sini 19.500.000 sama dengan 15 juta ditambah 450.000, ini udah hasil perkalian 15 juta dikali 3% ya. Sehingga 450.000 kali T. Ya, sehingga ini 15 jutanya pindah ruas ke sini ya. Jadinya kan 19.500.000 dikurang 15 juta sisanya 4.500.000 sama dengan 450.000 T, sehingga T-nya adalah didapat 10 bulan. Oke, yang keenam, Natali meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta. Koperasi tersebut memberikan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Jika Natali ingin mengangsur pinjamannya sebanyak 6 bulan, berarti angsuran per bulannya itu berapa? Ya, jadi dia minjemnya 5 juta, per tahunnya 12%. Nah, tapi dia hanya mau minjam 6 bulan, berarti kan setengah ya. 6 bulan ini sama dengan setengah tahun. Jadi satuannya harus disamakan. Kalau bunganya itu per tahun, berarti T di sini juga harus dalam satuan tahun. Nah, di sini uang yang ia pinjam dengan bunganya berarti kan 5 juta ditambah 5 juta kali 12% kali setengah ya, karena tadi 12% ini untuk 1 tahun. Nah, sehingga bunganya adalah 300.000. Berarti total uang yang harus dikembalikan Natali adalah 5.300.000. Nah, kalau ia mau ngangsurnya selama 6 bulan, berarti kan 5.300.000 ini dibagi 6, sehingga per bulannya ia harus membayar sebesar 883.333. Oke, next soal berikutnya. Ini nomor 7 adalah soal persamaan dua variabel ya. Jadi kalau soal kayak gini, kayaknya kalian semua rata-rata udah pada paham sih. Ini tinggal pakai pemisalan aja. Ini ada buku tulis sama pensil. 7 buku tulis berarti 7X ditambah 3Y ya. Kita misalkan buku tulisnya X, pensilnya Y. Kemudian 6X dengan 5Y ya. Yang ditanya adalah harga pensil. Harga pensil ini berarti adalah si Y-nya berapa. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kalian mau cari ditanya Y-nya, kalian eliminasinya nanti bisa langsung eliminasi si X-nya aja ya. Kalau misalnya mau cepet. Ya, jadi nanti kalian bisa coba langsung eliminasi si X-nya. Nah, ini saya eliminasi si Y-nya. Nah, kalau misalnya eliminasi Y, berarti di sini kan persamaannya 7X plus 3Y sama dengan 49.500. Kemudian 6X plus 5Y sama dengan 48.500. Nah, ingat kalau kita mau eliminasi syaratnya koefisien variabelnya itu harus sama. Nah, di sini saya mau eliminasi si Y-nya. Berarti ini kan koefisiennya yang 1 3, yang 1 5. Berarti kita balik aja nih, yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 3. Sehingga hasilnya menjadi sama-sama 15 ya. Jadi bisa dieliminasi. Nah, kalau tandanya sama-sama positif, berarti di sininya tandanya negatif. Karena kalau pakainya positif juga nanti bukannya habis malah jadi tambah banyak. Ya, ini 35 dikurang 18, 17X adalah 102.000. Sehingga X-nya itu adalah
6.000. 6.000 itu dari mana? 6.000 itu dari 102.000 dibagi 17 ya. Hasilnya jadi 6.000. Nah, karena X-nya udah dapet, kita bisa substitusi nilai X-nya untuk mendapatkan nilai Y. Ini bebas, boleh ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Nah, saya masukkan ke persamaan 1, 7X plus 3Y 49.500. Dengan X-nya tadi sudah didapat 6.000. Ya, jadi 7 kali 6, 42.000 plus 3Y 49.500, sehingga 3Y-nya adalah 7.500 dan Y-nya didapatkan 2.500. Oke, next nomor 8. Nomor 8 ini juga masih persamaan dua variabel ya. Ini tinggal kita eliminasi aja. X plus 3Y 9, X min 4Y 5. X-nya koefisiennya sudah sama, berarti bisa langsung kita eliminasi. Ini karena dua-duanya positif, X-nya berarti di sini tandanya negatif, sehingga 3Y min 4Y. Nah, ini ya agak hati-hati karena kadang-kadang kalian suka keliru atau suka nggak teliti ngelihat tanda negatif di sininya ya. Jadi hati-hati. 3Y min berarti kan min ketemu min jadi plus ya. Jadinya 3Y plus 4 jadi 7Y sama dengan 9 min 5. Min berarti plus 14. Sehingga Y-nya adalah 14 dibagi 7, 2. Ya, yang ditanya adalah nilai Y. Oke, next yang ketiga adalah sistem ini masih persamaan dua variabel ya, tapi dicari nilai X sama Y dua-duanya ya. Sama ya, konsepnya sama kayak tadi, berarti tinggal kita tulis ulang persamaannya, kemudian kalian samakan koefisien yang ingin kalian eliminasi. Nah, di sini saya mau eliminasi Y, berarti saya samakan koefisien dari Y-nya. Di sini ada min 2Y sama min 3Y. Nah, jadi saya balik nih, yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 2. Sehingga didapat sama-sama minus 6. Nah, karena tandanya sama-sama negatif, maka tanda di sininya menjadi positif. Ya, 15 ditambah 6, X-nya jadi 21X, 33 tambah 6, 39, sehingga nilai X-nya adalah 39/21. Atau kalau kita sederhanakan, ini kita bagi 3 menjadi 13/7. Ya, kemudian kalian bisa masukkan ke salah satu persamaannya. Ini saya masukin ke persamaan kedua. 3X min 3Y sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan yang tadi sudah kita dapat nih ya. Dengan 13/7. Sehingga didapat nilai Y-nya adalah 6/7. Ya, nah X-nya udah dapet, Y-nya udah dapet. Tinggal masuk ke pertanyaannya. X itu adalah A, Y itu adalah B. Yang ditanya adalah 5A plus 6B. Berarti 5X plus 6Y. Ya, sehingga ini nilainya adalah 5 kali 13/7, X-nya ditambah 6 kali nilai B-nya adalah 6/7. Tahu hasil akhirnya adalah 101/7. Ya, ini boleh kalian tulis gini, boleh juga dijadikan pecahan campuran, nanti tinggal lihat optionnya aja yang mintanya itu seperti apa. Oke, untuk nomor 10, ini adalah membuat model matematika dari soal cerita. Untuk membuat onderdil motor A diperlukan 5 jam mesin 1 dan 2 jam mesin 2. Nah, ini bebas kalian mau nulisnya itu kotaknya kayak gimana ya. Jadi motor A mesin 1 mesin 2 gitu kan ya. Motor A mesin 1-nya butuh 5, kemudian mesin 2-nya butuh 2 jam. Untuk motor B itu mesin 1-nya butuh 10 jam, mesin 2-nya butuh 2 jam. Nah, setiap harinya tidak boleh lebih dari 20. Kalau tidak boleh lebih berarti nanti tandanya, ini mempengaruhi ke tanda ya, tandanya menjadi kurang dari sama dengan. Ya, kalau kan tidak lebih dari, berarti nggak boleh lebih, maksimal hanya boleh 20 jam. Ya, jadi mesin 1 maksimalnya 20 jam, mesin 2 maksimalnya 20 jam juga. Sehingga persamaannya menjadi, ini kan yang totalnya adanya di sini ya. Berarti yang kalian tambahin bukan 5 sama 2, tapinya 5 dengan 10. Di masing-masing kategorinya. Mesin 1 itu dipakai untuk motor A 5, motor B 10. Tapi sehari dia cuma boleh beroperasi selama 20 jam. Sehingga ini persamaannya jadi 5
X plus 10Y. Nah, karena tidak boleh lebih jadi kurang dari 20. Nah, yang kedua 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Nah, ini tinggal disederhanain aja ya. 5 dengan 10 bisa kita sama-sama bagi 5. Jadi X plus Y plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian untuk yang kedua ini bisa sama-sama kita bagi 2. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini nomor 11 ini sebenarnya saya menganjurkan adalah soal yang lebih baik kalian selesaikan paling terakhir ya. Karena apa? Karena untuk soal pilihan ganda itu kan poinnya semuanya sama, tapi untuk soal seperti nomor 11 ini adalah penerapan dari pertidaksamaan dua variabel. Jadi dia mengerjakannya dengan beberapa step ya. Jadi nanti ini kita bahas di terakhir aja karena tempatnya juga nggak muat. Oke, kita lanjut. Kita kerjain dulu ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini adalah persamaan tiga variabel. Ini juga salah satu soal yang lumayan panjang ya. Nah, di sini untuk tiga variabel kita menggunakan cara Sarus ya dengan determinan matriks. Jadi untuk menuliskan determinan matriks ini adalah kita hanya perlu menuliskan koefisiennya ya. Jadi dimulai dari kolom pertama, ini kolom pertama ya. Jadi kita tuliskan koefisiennya aja. Ini 2, 5, 2 ya. Koefisien plus tandanya. Jadi kalau tandanya negatif, kita tulis negatif. Nah, untuk kolom kedua, ini berarti 5 minus 1 ya, karena nggak ada, minnya itu sama aja minus 1, kemudian plus 3. Dan kolom ketiga ini adalah 1, berarti 3 minus 4. Nah, kemudian untuk di sini pengalinya adalah variabelnya. Kalau di sini variabelnya X, Y, Z, berarti di sini juga X, Y, Z. Tapi kalau misalnya dia menggunakan ABC, ya berarti variabelnya diganti dengan ABC. Nah, kolom terakhir yang ada di sebelah kanan, ini adalah hasil dari masing-masing persamaannya. Ya, ditulis menjadi satu kolom. Ini ada 19, 8 dengan 3. Oke, ini kita cari aja determinannya. Untuk determinan, itu kalian tulis ulang matriksnya. Ya, kalian tulis ulang matriksnya ini yang di depan. Kemudian tambahkan 2 kolom yang paling kiri. Ya, jadi setelah kalian tulis matriksnya, kemudian kalian tambahkan 2 kolom yang paling kiri nih. Ya, ditulis ulang di sini. Nah, kemudian setelah kalian tulis ulang, ini tinggal kalian kali secara diagonal. Ya, berarti cara ngalinya gini, diagonal dari atas ke bawah dulu. 2 kali minus 1 kali minus 4, itu adalah 8. Kemudian 5 ditambah 5 kali 3 kali 2. 30, 1 kali 5 kali 3, 15 ya. Nah, kalau sudah kemudian dikurang dengan diagonal yang dari bawah ke atas. 2 kali minus 1 kali 1. Ini saya pakai warna lain ya. Ya, kemudian ditambah 3 kali 3 kali 2. Kemudian ditambah minus 4 kali 5 kali 5. Ya, nah, hasil dari penjumlahan diagonal yang tadi dari atas ke bawah dikurang dengan hasil dari diagonal bawah ke atas, sehingga ini didapat determinannya adalah 137. Nah, untuk mencari nilai dx-nya, jadi cara kalau kalian mau cari x, ini kan tadi ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom. Nah, ini tuh kolom yang depan ini ada kolom x, ini kolom y, ini kolom z. Jadi kalau kalian mau cari dx, kolom si x-nya ya, kolom x ini kolom yang paling depan yang ini ya. Jadi kalian ganti dengan nilai yang ada di paling terakhir. Nah, kayak ini kita mau cari dx, berarti dx kan x-nya 2, 5, 2. Nah, kalian ganti dengan angka 19, 8, 3 ya. Jadi angkanya kalian ganti dengan angka di terakhirnya nih, untuk di x-nya diganti. Ya, nanti kalau dy berarti yang diganti adalah baris atau kolom yang y. Kalau nyari dz yang diganti adalah kolom z-nya. Untuk pengaliannya sama semuanya ya. Ini pertama 19 kali 1 kali min 4, kemudian 5 kali 3 kali
3, terus ditambah 1 kali 8 kali 3. Nanti baru dikurang dengan 3 kali min 1 kali 1, 3 kali 3 kali 19, min 4 kali 8 kali 5. Ya, sehingga di sini didapat dx-nya adalah 137. Sehingga nilai x adalah dx per d. 137 per 137. Maka nilai x-nya adalah 1. Untuk dy juga sama. Ini berarti tinggal dikaliin diagonal aja ya. Oke. Nah, ini untuk dy-nya didapat hasilnya 411. Berarti nilai y-nya adalah 411 dibagi 137. Sehingga nilai y-nya adalah 3. Untuk z pun sama. Ini z didapat 2. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah akar C kuadrat plus A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat plus 2. Nah, ini kalian tinggal substitusi aja ya. Tadi kan X itu adalah A, kemudian Y adalah B, Z adalah C. Tinggal disubstitusi. Nilai C adalah 2, berarti 2 kuadrat. Ya, kemudian A-nya 1, B-nya 3. Sehingga ini hasil akhirnya didapat adalah akar 22. Oke, next nomor 13. 13 ini kita masuk ke soal fungsi kuadrat. Nah, kalau ada soal fungsi kuadrat ini, yang harus kalian perhatikan adalah koefisien dari si x kuadrat, nilai A-nya. Ya, fungsi kuadrat itu kan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau dia nanya titiknya maksimum atau minimum, nah yang kalian harus perhatikan adalah si koefisien x kuadratnya. Kalau dia x-nya lebih dari 0, berarti kan kurvanya terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas berarti titiknya itu kan adanya di bawah ya, titik puncaknya. Berarti ini adalah titiknya adalah titik minimum. Tapi kalau x-nya lebih dari 0, itu dia kurang dari 0, kurvanya terbukanya ke bawah. Artinya adanya titik maksimum ya. Jadi nanti dari nilai A-nya kalian sudah bisa mulai menyortir di optionnya ya, milih maksimum atau minimum. Nah, kemudian untuk mencari yang namanya titik maksimum atau minimum itu kan berarti terdiri dari X sama Y. Nah, untuk X sama Y-nya, X itu biasanya disebut dengan sumbu simetrinya ya. Ini rumusnya adalah min B per 2A, Y-nya adalah min D per 4A. Ya, dimana A sama B itu adalah sesuai dengan ini persamaan dari fungsi kuadrat. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta. Nah, kalau di soal ini berarti kan A-nya adalah 2, B-nya adalah minus 4. Perhatikan tandanya ya, minus itu juga ikut. Kemudian C-nya adalah 5. Sehingga kita masukkan ke X sama dengan min B per 2A, maka X-nya didapat 1. Kemudian untuk Y-nya itu adalah min D. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya, sama tinggal kita substitusi nilai-nilainya. B-nya minus 4 kuadrat berarti kan 16. Kurang 4 kali A-nya 2, C-nya 5. Sehingga didapat nilai Y-nya adalah 3. Maka dia memiliki titik minimum. Ya, tadi minimum karena A-nya lebih dari 0 di titik 1,3. Oke, kemudian untuk nomor 14, diketahui fungsi kuadrat mx kuadrat min 14 plus mx plus 6. Sumbu simetrinya x sama dengan 4. Nah, sumbu simetri itu kan sama dengan min B per 2A. Ya, di sini A-nya adalah M, B-nya adalah min 14 plus M, C-nya adalah 6. Tinggal kalian masukkan ke persamaannya. X sama dengan min B per 2A sama dengan min, karena di sini B-nya juga min, berarti kan jadi plus ya. 14 plus M per 2M. Ya, 2M karena A-nya kan M. Sama dengan 4. 4 dapat dari mana? Nih, dapat dari sini di soalnya sumbu simetrinya sama dengan 4. Berarti di sini jadi 14 plus M sama dengan 2 sama dengan 8M. 8M ini perkalian dari 4 dengan 2M. Ya, sehingga nilai 14-nya sama dengan 7M. Kenapa 7M? Karena M di sini ini pindah ke sebelah kanan. 8M dikurang M jadi 7M, sehingga M-nya adalah
14 dibagi 7 yaitu 2. Nah, kalau M-nya udah dapat, kalian tinggal balikin ke fungsi kuadratnya. Ini kan fungsi kuadratnya tuh di atas ada mx kuadrat. Nah, M-nya diganti deh tuh. M-nya diganti dengan 2. Berarti jadi 2x kuadrat min 14 ditambah 2 berarti berapa tuh? 14 tambah 2. 16 ya. Nah, di sini ini kita ganti ya. Ini harusnya 16 min 16x ditambah 6. Ya. Kemudian berarti di sini F2-nya menjadi 2 dikali 4 dikurang 16 kali 2. 16 kali 2 berapa? 32. Ini saya ganti ya. Jadi dikurang 32 ditambah 6. Hasilnya menjadi 8 tambah 6 14 32 dikurang 14 berapa tuh? 32 kurang 14 16 18 ya. Sama dengan minus 18. Oke. Nah, kemudian nomor 15. Nomor 15 fungsi kuadrat fx kuadrat plus x min 6 akan memotong sumbu y. Nah, kalau memotong sumbu x, maaf. Nah, kalau dia memotong sumbu x itu artinya y-nya sama dengan 0. Nah, kebalikannya. Kalau dia memotong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kan karena dia memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0, tinggal kalian ganti aja y itu sama dengan si fx-nya nih. Berarti x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 ya. Jadi ini jadi sama dengan 0. Nah, ini tinggal kalian buat faktor-faktornya ya, diakarin. Dikali ya, dikali itu kan hasil yang di belakang, dikali minus 6 ditambah 1. Ya, ini hasil kali, ini hasil tambah. Nah, yang dikali min 6 ditambah 1 itu kan berarti angkanya adalah berapa tuh? 3 sama minus 2. Ya, di sini jadi 3 sama minus 2. Sehingga nilai X-nya nilai X-nya mana tadi? Nah, nilai X-nya yang pertama berarti adalah minus 3. Kemudian yang kedua nilai X-nya adalah 2. Next nomor 16. Di sini diketahui sebuah segitiga ABC. Siku-sikunya di B. Ini kita gambar dulu. Siku-sikunya di B. Kemudian AB. Nanti A-nya terserah kalian ya. A-nya mau di sebelah sini boleh. Mau di atas juga nggak masalah. AB sama dengan 6 cm. Kemudian sin C. C-nya di sini, berarti kan sudutnya adanya di sini nih. Sin itu adalah demi, berarti demi. Depannya yang ada di depan si C-nya. Ini kan C-nya, berarti di depan C ada siapa? Ada AB, berarti ini adalah depan nih ya. Ini depannya. Miring itu kan pasti sisi miring. Berarti yang ini adalah samping. Nah, sehingga sin C itu adalah nilainya kan akar 3/3. Sedangkan sin C itu demi. Ya, ini demi. Berarti depannya AB, miringnya 6 akar 3. Miringnya belum tahu di sini ya. Miringnya kita masih cari AC, sedangkan nilai sin C-nya adalah akar 3/3. Nah, ini tinggal dikali silang. Ya, kali silang sehingga akar 3AC sama dengan 18, atau AC-nya di sini didapat 18 per akar 3. Kita rasionalkan dengan kita kalikan sesama akar 3 sehingga didapat nilai AC-nya adalah 6 akar 3. Nah, sekarang kita udah punya 2 sisi. Masih ada satu sisi yang kita belum tahu. Nah, ini kita pakai Pitagoras ya. Untuk nyari sisi samping itu berarti sisi miring dikurang sisi lainnya. 6 akar 3 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Sehingga hasilnya di sini 6 dikuadratkan 3. 6 akar 3 dikuadratkan 3 kurang 6 kuadrat. Ya, sehingga jadi akar 72. Akar 72 itu kan adalah kita ubah ke bentuk pangkat ya. Jadi 72 sama dengan 36 dikali 2. Akar 36-nya adalah 6 sehingga bisa kita keluarin jadi BC-nya adalah 6 akar 2. Nah, pertanyaannya adalah jumlah dari panjang sisi AB ditambah sisi BC. Berarti AC-nya adalah 6 akar 3
Kemudian BC-nya adalah 6 akar 2. Atau bisa kita ubah ini karena depannya sama-sama 6 menjadi 6 nih kita keluarin. Jadi 6 dikali akar 3 plus akar 2. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17 ini kuncinya adalah wajib hafal sudut istimewa. Ya, jadi ini ada sin kuadrat 45, cos kuadrat 45 plus 2 sin kuadrat 2 sin 30, jadi semuanya sisi istimewa ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2, karena ada kuadratnya tinggal dikuadratin. Cos juga sama, setengah akar 2, kuadratin. Kemudian ini 2 kali sin 30, 2 kali setengah, sin 30 setengah. Nah, kalau pengaliannya tetap pengalian biasa ya. Ini kan akar 2 dikuadratin jadi 2, sedangkan 2-nya dikuadratin jadi 4. Ya, sehingga ini didapat nilainya adalah 1/2. Jadi PR-nya adalah hafal tabel sudut istimewa ya. Sudut istimewa wajib hafal. Oke, kemudian ini untuk nomor 18, nilai sin dari 1110. Nah, jadi kalau misalnya sin 1110 yang udah melebihi 1 putaran, itu tinggal kalian hitung aja. Oh, berarti dia berapa putaran ya, ditambah plus sudutnya. Nah, yang diambil nanti adalah hanya sudut yang di akhirnya aja. Kayak ini 1110, berarti sin 360 dikali 3, itu sama dengan kan 1080 ya. Ini sama dengan 1080 ditambah 30 jadi 1110. Jadi yang kita ambil hanya yang di belakangnya aja. Berarti di putaran ke-4 sin 30. Nah, sin 30 kan masih di kuadran 1. Kuadran 1 sin nilainya positif. Jadi sin 1110 itu nilainya adalah positif setengah. Oke, next nomor 19. Nilai dari sin pi per 4 tan 2pi per 3 cos 2pi per 3. Nah, pi di sini ini bedanya sama soal sebelumnya adalah dia menggunakan nilai pi. Ya, jadi pi itu adalah pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi tinggal diganti aja ya, 180 dibagi 4 jadi 45. Kemudian 2 pi berarti kan 2 kali 180 dibagi 3 jadi 120. Nah, di sini juga ada relasi sudut, karena sudutnya ada yang melebihi 90. Seperti yang kemarin saya bilang, sebenarnya terserah kalian, cuma kalau kalian mau nggak berubah sudut di relasi itu kalian bisa pakai 180 plus minus theta atau 360 plus minus theta. Kalau ini dia tidak berubah ya. Jadi kalau misalnya dia sin, dia akan tetap jadi sin, kalau cos tetap jadi cos. Tapi kalau kalian pakainya 90 plus minus atau 270 plus minus, itu nanti dia jadi berubah ya. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah, di sini saya pakai 180. Jadi 180 min 60, kemudian cos 180 min 60. Nah, tapi ingat 120 ini kan adanya di kuadran ke-2. Ya, ini ada di kuadran kedua, sehingga kalau di kuadran kedua nilai dari tan itu negatif. Jadi di sini tannya yang tadinya positif nih berubah jadi negatif karena ada di kuadran kedua. Kemudian cos juga sama, cos di kuadran kedua itu negatif, berarti di sini cosnya jadi negatif cos 60. Ya, nilai-nilainya tinggal hafalin yang tadi, sudut istimewa. Ini semuanya al positif. Kalau di kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Ini yang positif tan. Sedangkan di kuadran ke-4 yang positif adalah cos. Dan lawannya ya masing-masing. Kemudian nomor 20. Cos 300 dikali sin minus 210. Jadi sebenarnya gini, kalau konsep negatif itu kan dia berarti, kita kan biasanya dari 0 ke 90 ini berarti berlawanan arah jam ya. Nah, kalau misalnya min 210 itu dia artinya berputarnya itu searah dengan jarum jam. Jadi yang seharusnya ke kiri gini, nah dia jalannya jadi ke sini ya muternya. Tapi ngitungnya ya terserah, kalau kalian mau ngitung dengan putaran ini juga sama aja. Berarti kan kalau
sin 210. Nah, 210 itu sama aja dengan sin 150. Kenapa 150? Ini kan dari 0 ke sininya dia jalannya negatif 210. Berarti kan supaya jadi ke 0, ini sisanya adalah nih 150. Kan totalnya 360 ya. Nah, berarti kan dia adanya di titik sini. Artinya sin min 210 itu sama dengan sin 150. Sudut positifnya. Nah, nanti dari 150 tinggal kalian ubah ke 180 min 30 pakai sudut relasi. Ya. Kemudian ini sin 150 adanya di kuadran kedua, berarti di sini nilainya tetap positif ya karena di kuadran kedua. Tapi kalau misalnya dia adanya di kuadran ketiga atau keempat, berarti nilainya jadi negatif. Oke, nomor 21 ini adalah soal pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk di soal ini kasus yang berbeda dari yang biasanya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, ini misalnya kalian perhatikan di sini garis yang pertama. Garis yang pertama di atas ya, ini himpunannya ada di daerah atau di bawah garis dia. Tapi ketika dia melewati titik potong ya, ketika dia berpotongan dengan garis lain, maka himpunannya pindah jadi ke atas garisnya ya. Tadinya adanya di bawah garis, kan ini garisnya nih. Tadinya ada di bawah, sekarang pindah ke atas. Nah, sama untuk garis yang keduanya. Garis yang kedua ini tadinya HP-nya kan adanya di atas dia ya. Ketika dia berpotongan dengan garis lain, HP-nya pindah ke bawahnya nih. Nah, jadi untuk kasus-kasus seperti ini kalian tulis persamaannya seperti biasa. Ini kan untuk persamaan yang pertama, berarti kan 8x plus 6y. Kemudian 8 kali 6, 48, berarti min 48. Ya, kemudian untuk persamaan yang kedua, ini tinggal kita balik ya, ini kan sumbu y, ini sumbu x. Berarti jadi 5x ditambah 9y. Nah, 5 kali 9, 45. Berarti min 45. Nah, kemudian dari hasil dua persamaan ini kalian tulisnya dikali. Jadi 5x plus 9y min 45 dikali 8x plus 6y min 48. Nah, tanda di sini belakangnya kan tetap 0. Tandanya berarti kan ada dua kemungkinan, bisa kurang dari atau lebih dari. Nah, cara kita ngecek dia kurang dari atau lebih dari, gampangnya kalian coba di titik 0 atau titik pusatnya ya, yang 0,0. Ini kalau kita masukin titik 0,0 ke persamaan ini, ya, ini kan jadi 0 tambah 0 kurang 45 dikali 0 tambah 0 kurang 48. Tanpa menghitung nilai 45 kali 48, negatif dikali negatif, pasti hasilnya jadi positif. Kalau positif berarti dia lebih dari 0. Nah, area yang ada, kita kan bicara HP-nya itu adalah ini yang diarsir ya. Berarti area yang ada di luar, di luarnya, ini area yang ada di luarnya, ini bukan HP. Kalau yang bukan HP-nya adalah daerah lebih dari, berarti yang HP-nya adalah daerah kurang dari ya, sehingga di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 0. Ya, ini dua syarat yang udah pasti ya, X-nya lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Kemudian untuk yang ke-22 ini soal biasa ya. Jadi tinggal bikin persamaannya aja. Ini untuk yang pertama. Oke, untuk yang pertama berarti ini adalah 6x plus 7y. Kemudian 6 kali 7, 42. Tinggal kalian lihat aja arsirannya. Nah, di sini yang diarsir ada di bawah garisnya. Kalau di bawah garisnya mendekati 0. Mendekati 0 itu berarti kurang dari. Nah, kalau misalnya garis yang kedua ini berarti 12x plus 5y. Nah, himpunannya ada di atas garisnya berarti lebih dari 12 kali 5, 60. Oke, ini kita lanjut ke soal terakhir. Di sini ada soal penerapan dari pertidaksamaan dua variabel ya. Jadi di sini kita harus buat model matematikanya dulu.
Oke, untuk buat model matematikanya ini kita butuh tabel untuk supaya lebih gampang melihatnya. Oke, nah di sini ada dua hal yang dia bicarakan. Yang pertama itu adalah mengenai jumlah kursi. Ya, jadi di sini ada kelas ekonomi dan eksekutif. Ya, kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Nah, dua-duanya ini kita misalkan aja satu X, yang ini adalah Y, dengan jumlah kursi keduanya itu adalah 96. Nah, sedangkan untuk bagasi yang eksekutif itu dia 60 kilo, sedangkan untuk yang ekonomi 20 kilo dengan total bagasinya itu adalah 2880 kg. Ya, ini untuk bagasi. Jadi dari dua clue ini kita bisa membuat dua model matematika. Yang pertama itu dari yang pertama sini ini kita bisa buat model matematikanya menjadi X plus Y. Karena dia sebanyak 96 artinya tidak bisa menampung lebih dari 96 ya, jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan 96. Kemudian untuk yang kedua ini berarti 60X plus 20Y kurang dari juga ya, karena kan maksimalnya 2800, artinya tidak boleh melebihi itu. Kurang dari sama dengan 2880. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita buang semua nolnya, kemudian kita bagi 2, berarti jadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 144. Nah, ini kita harus membuat lagi adalah titik potongnya. Ya, jadi kita harus buat titik potongnya. Ini yang pertama untuk persamaan X plus Y 96, berarti jika X-nya 0, Y-nya 96. Jika Y-nya 0, X-nya 96. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua itu adalah persamaan 3X plus Y 144. Sama caranya kita misalkan yang satu X-nya 0, kemudian yang satu Y-nya yang 0. Jika X-nya 0 berarti Y-nya adalah 144. Nah, sedangkan jika Y-nya 0 berarti X-nya adalah 48. Nah, dengan titik potongnya, ini berarti titik potongnya adalah 0,96 dan ini adalah 96,0. Kemudian untuk yang kedua ini adalah 0,144 dan persamaan yang ke titik potong keduanya adalah 48,0. Nah, kalau kita udah dapat titik potong kedua persamaan ini, kita bisa menggambarkannya ke dalam sebuah grafik ya. Nah, di sini untuk grafiknya di sini berarti kita tuliskan di sini 96 dengan 96. Oke, kita tarik garisnya. Ini kemudian untuk persamaan yang kedua adalah 144 dengan 48. Ya, ini tinggal kita tarik garisnya lagi. Nah, karena dua-duanya kurang dari, berarti himpunannya otomatis kan dua-duanya ada di bawah ya. Berarti kurang lebih nanti himpunannya menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita akan menemukan 3 titik yang ada di daerah himpunan. Ya, 3 titik yang ada di daerah himpunan, maka titik inilah yang akan kita uji nanti. Tapi di sini kita punya satu titik yang kita juga belum tahu titiknya berapa. Nah, untuk mencari titik ini kita gunakan eliminasi ya. Kita menggunakan eliminasi. Berarti di sini persamaannya adalah 3X plus Y sama dengan 144 dengan X plus Y sama dengan 96. Kita eliminasi Y-nya sehingga kita dapat 2X sama dengan 48. Maka X-nya adalah 24. Nah, kita bisa substitusi nilai X-nya ke persamaan X plus Y. Ini yang lebih gampang. Berarti kalau X plus Y sama dengan 96 ya, dengan X-nya adalah 24 plus Y 96, berarti nilai Y-nya didapat adalah 72. Maka titik potong yang ada di sini, ini titik potongnya adalah 24,72. Nah,
sekarang kita udah ketemu ketiga titik potongnya. Sekarang tinggal kita uji titik mana yang menghasilkan nilai maksimum. Nah, titik mana? Kita di sini udah punya 3 titik ya. Berarti ini ada titik yang pertama adalah 0,96. Kemudian titik yang kedua itu adalah 48,0 dan yang ketiga adalah 24,72. Nah, untuk nilai objektifnya ya, nilai objektifnya itu adalah harganya. Harganya di sini eksekutif 1.500.000, ekonomi 800. Berarti fungsi objektifnya itu adalah 1.500.000 X ditambah 800.000 Y. Nah, ini yang akan kita masukkan ke uji cobanya ya. Tadi FOB-nya, fungsi objektifnya adalah 1.500.000 X ditambah 800.000 Y. Nah, berarti di sini ini kan 0 dikali X ya. 800 kali 96 berarti ini didapat 76.800.000. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini berarti 48 dikali dengan 1.500.000 hasilnya adalah 72 juta. Nah, sedangkan untuk yang ketiga ini kita dapat 36 juta. 36 juta ditambah 57.600.000. Maka hasilnya adalah 93.600.000. Nah, sehingga dari hasil ini kita bisa lihat yang maksimum adalah yang ini ya, yang 93.600.000.